Akhirnya semua mengharapkan kesejahteraan dari para petani, betul. Pak Guntur. Bagaimana Anda menilai kesejahteraan para petani di tengah pemerintah yang sangat fokus sekali begitu ya terhadap swasembada pangan? Ya, kami meyakini sejumlah kebijakan pemerintah ini, apalagi tadi kita dengarkan juga dari DPR ya, sangat mendukung kuat gitu ya untuk swasembada pangan. Tentu ini akan berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Saat ini kalau kita melihat ukuran-ukuran NTP, nilai tukar petani, kebetulan yang Januari agak naik signifikan. Kalau nggak salah 120-an ya, 123 kalau nggak salah gitu kan NTP-nya, berarti ada surplus 23% gitu ya dari biaya yang dia produksi. Nah cuma persoalannya adalah kalau kita breakdown, ketika nilai NTP itu ada beberapa kategori. Ada kategori NTP pangan, NTP hortikultura, perkebunan gitu ya. Ada NTP juga perikanan. Nah justru di pangan ini pertumbuhan NTP-nya agak rendah. Gitu kan, naik tetapi paling kecil. Nah sekarang bagaimana ini supaya tingkatkan? Nah salah satunya selain tadi harga HPP-nya yang dinaikkan, tentu biaya produksinya juga bisa ditekan lagi. Nah kita juga menyambut baik ketika ada kebijakan swasembada pangan, distribusi pupuk mulai dibenahi. Gitu kan, ketersediaan pupuk pada saat menanam juga ini menjadi prioritas. Walaupun kemarin kebijakan baru katakanlah Januari ya, ditata ulang gitu ya. Para petani nanamnya kemarin, November, Desember, dan nanti bulan Februari, Maret, April ini adalah puncak raya panen. Puncak raya panen. Nah, tapi yang menarik adalah saya melihat ada 3 hal yang dilakukan pemerintah secara cepat. Pertama adalah menghentikan impor beras. Dan kita terbukti ketika diumumkan impor beras dihentikan, toh kita juga nggak kekurangan beras. Ya kan, tahun 2024 kemarin sampai Desember gitu kan. Gitu. Nah kedua adalah kenaikan HPP ya. HPP gabah kering panen 6.500, ini tidak bisa tawar-tawar lagi. Di petani harus harga segitu. Gitu. Sebelum ini jujur aja, kami di lapangan ini menemukan harga yang diterima 4.500, ada yang 5.000 gitu kan, di bawah 6.000. Banyak sekali gitu kan. Itu. Nah, tapi dengan ada kebijakan ini adalah angka yang memang harus dipenuhi. Nah, ketiga adalah di pupuk tadi. Nah, pupuk tentu untuk efisiensi ini diproduksi, petani juga harus sudah mulai dikembangkan, tidak hanya tergantung pada pupuk-pupuk kimia. Tapi bagaimana mereka bisa mengembangkan potensi pupuk yang ada di sekitarnya. Itu kan. Nah, di sekitarnya misalnya pupuk organik, mengolah sampah, kemudian bagaimana mengembangkan pupuk hayati dan lain-lain. Nah, Intani concern di sana. Intani concern di sana, bahkan bulan ini tanggal 13 sampai 16 kami memberikan pelatihan di Yogyakarta untuk 42 kelompok tani untuk sertifikasi pertanian organik mulai dari pembuatan pupuk sampai proses tahapan-tahapannya. Nah, ini adalah salah satu yang kami upayakan bagaimana petani bisa mandiri dan bisa juga tidak tergantung lagi terhadap pupuk-pupuk yang harus dia beli lah, kasarnya begitu. Walaupun subsidi juga ada gitu kan. Itu. Oke, baik. Apakah ini juga atas belajar dari kondisi yang sudah pernah dilalui begitu ya, ketersediaan pupuk yang sulit. Jadi, sehingga memang harus mandiri? Iya, beberapa tahun ini, apalagi waktu pandemi ya, ketika saatnya panen banyak kejadian pupuknya nggak ada. Pupuknya nggak ada. Pupuk baru datang, panennya udah maksudnya masa tandur ya, masa menanam. Nah, ketika tanam pupuknya nggak ada. Pupuk ada ketika sudah lewat gitu kan. Nah, ini yang kelihatannya sangat concern. Apalagi sekarang manajemen tata kelola pupuk dilaksanakan oleh BUMN ya, Pupuk Indonesia, tetapi langsung dimonitor dari Kementerian Pertanian. Ini saya kira akan bisa langsung terkoneksi ke strategi dan kebijakan.